Kami ini patriot olahraga. Chan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Alhamdulillah. Ya, masih semangat setelah dari istirahat isoma. Semoga semua pesertanya tetap semangat sampai selesai acara itu di rundown itu di jam 5 ya. Jadi kita dibagi 2 sesi, nanti jam 1 sampai jam 3, break 30 menit untuk kopi break sama sholat asar, dilanjutkan lagi nanti. Ya, telah hadir di tengah-tengah kita itu narasumber kita, yaitu Profesor Dr. Ria Lumintuarso, MSI. Maaf Prof. Ya, Profesor Dr. Ria ini merupakan Direktur SUC Asia Pasifik, dosen pasca sarjana UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, lecturer IAFF JESC, yaitu International Association of Athletic Federation, yang sekarang berubah nama menjadi World Athletic Coach Education and Certification System. Nah, beliau juga merupakan ketua dari LP2O Lankor, yaitu Lembaga Pendidikan Pelatih Olahraga. Nah, jadi para pelaku olahraga atau pelatih, khususnya pelatih fisik, pasti kenal dengan beliau ini. Ya begitu ya Prof ya. Insya Allah. Baik, itu sekilas profil dari narasumber kita. Ya, langsung saja kami persilakan kepada Profesor Dr. Lia Lumintuarso, MSI. Kami persilakan Prof. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam olahraga. Baik, ini cukup panjang nanti, jadi mudah-mudahan nggak bosan. Dan materinya biasanya nggak pada disukai orang, karena penyusunan program itu adalah sesuatu yang seringkali tidak jelas bagaimana harus menyusun. Makanya ini kita nanti menginginkan ada produk, karena kita sifatnya fintech, berarti nanti ada produknya supaya nanti hubungan kita, Anda dengan KONI itu jadi lebih berkelanjutan karena ada produknya. Dan saya tahu karena level coaches semua di sini kan levelnya tinggi, jadi yang dapat medali di PON. Nah, mudah-mudahan juga di sini ada yang bawa SEA Games juga nggak ya? Yang sekarang sedang pelatnas SEA Games. Nah, kalau nanti ada hal-hal yang agak sulit, nanti biasanya saya ngambil presentasinya pelatih SEA Games, misalnya seperti contoh programnya kayak apa, sehingga nanti kita bisa mengkaji, oh kalau di pelatih-pelatih SEA Games itu buatnya modelnya seperti ini. Nah, kemudian tes-tes fisiknya modelnya seperti ini, tes tekniknya gini, tes psikologinya seperti ini. Nah, tapi karena kebetulan itu nanti ada yang menyampaikan, jadi Pak Dr. Tutur dari UNESA Surabaya akan menyampaikan tentang fisik, latihan fisik. Sedangkan Dr. Helmi dari UPI, dari Jawa Barat, Bandung, itu akan menyampaikan tentang bagaimana kita melakukan tes fisik. Karena beliau adalah yang bertanggung jawab untuk evaluasi dan kondisi fisik yang ada di sentra olahraga seluruh Indonesia, sentra yang di bawah Menpora. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti antara kolaborasi antara apa-apa yang nanti pagi ini dan siang ini kita sampaikan akan klop dengan yang besok dan besoknya lagi. Tinggal mungkin kebugaran kita sendiri aja supaya bisa tetap konsentrasi. Nah, jadi kalau kita melihat latihan itu sebetulnya namanya saja latihan, berarti sebetulnya di meja ini hanya sekedar sarana saja. Makanya kita akan pandai kalau kita turun ke lapangan. Tapi kalau kita tidak turun ke lapangan, kita nggak akan pernah akan pandai untuk membuat program, untuk melaksanakan program. Jadi kuncinya justru latihan di lapangan. Tetapi memang antara
meja dengan lapangan itu seringkali agak sedikit crash, agak sedikit terjadi perbedaan pendapat, dan biasanya sedikit dipertentangan antara akademis dengan lapangan gitu. Nah, oleh karena itu model kita ini nanti supaya tidak ada crash, tidak ada persilangan pendapat, maka kita harus ada produknya juga supaya nanti mengklarifikasi apakah yang ada di teori ini sudah sesuai dengan ada yang lapangan atau belum. Nah, kalau belum, kita masih punya waktu dari tahun 2025 sampai 2028. Ini merupakan salah satu sarana untuk mengeksperimenkan ilmu kita ke lapangan. Misalnya selama ini perencanaan program saya pakai linear system. Linear system itu misalnya dalam 1 tahun itu ada 1 peak atau 2 peak. Nah, kemudian coba tahun depan ini karena atletnya sudah bagus, sudah levelnya nasional dan ada yang mau ikut ke SEA Games, saya coba dengan multiple system atau block periodization misalnya. Nah, memang bedanya kalau pakai linear itu atlet-atlet kita itu memang dibina pelan-pelan, kondisi fisiknya sampai bagus, tekniknya sampai bagus, baru nanti masuk ke spesifik, disiapkan untuk latihan yang intensitasnya cukup tinggi. Jadi misalnya 3 bulan itu persiapan umum, itu kita menggunakan model meningkatkan kualitas teknik, kualitas fisik, dan yang lainnya yang diperlukan. Nah, nanti baru di persiapan khusus kita main dengan semacam high intensity training, dan kita main untuk menuju ke arah pertandingan. Dan kemudian di periode pertandingannya, kompetisi, kita baru di situ memunculkan kompetisi. Tetapi ketika usia atlet kita sudah juara PON, kalau kita harus main seperti itu, kadang-kadang kita bosan, kelamaan nih persiapan umumnya. Padahal ketika dites, VO2 max-nya sudah tinggi, strength-nya sudah bagus, speed-nya sudah ada. Kemudian tekniknya juga nggak ada yang terlalu banyak harus diberi masukan. Nah, berarti pakai model apa ini periodisasinya? Nah, mungkin nanti periodisasinya bisa pakai block periodization atau multiple periodization. Jadi bukan lagi single periodization atau double periodization, tapi pakai multiple. Jadi puncaknya cukup banyak. Atau pakai block periodization. Tapi ini kalau kita mau pakai block atau multiple, itu konsekuensinya harus menyiapkan pertandingan-pertandingan yang cukup. Nah, apakah tahun depan para coaches ini disiapkan nggak dana oleh KONI untuk menyiapkan berapa kali tryout misalnya, atau mengikuti pertandingan di mana gitu. Nah, ini makanya kita perlu rencanakan. Karena kita di sini ini sifatnya diskusi, seperti saya ingin membantu proses diskusi ini, berarti saya ingin mendiskusikan hal ini, bagaimana sebaiknya ke depan. Apakah atlet kita ini banyak yang masih perlu linear, apakah sudah mulai bergeser ke multiple atau block periodization. Pengalaman kami di SEA Games Vietnam, itu di atletik saya, kami mendapatkan 7 medali emas di atletik. Nah, itu pakainya block periodization. Tetapi ternyata ketika kita pakai block periodization atau multiple sering tanding, itu ternyata atlet-atlet yang masih 23 tahun ke bawah itu masih belum tahan. Jadi mereka belum sempat naik menjadi fisiknya bagus, belum sempat naik VO2 max-nya tinggi, sudah harus bertanding lagi. Nanti lagi sebentar latihan harus bertanding lagi. Nah, mereka akhirnya tercecer peningkatannya. Tapi mereka matang di dalam penguasaan mental bertanding. Hanya saja kemampuan fisik dan tekniknya belum sampai pada titik optimal. Nah, makanya nanti dipertimbangkan apakah para coaches di sini atletnya sudah ada yang cukup dewasa untuk masuk ke multiple periodization, ataukah hanya perlu double periodization. Kalau yang single kayaknya sudah ditinggalkan ya, karena single itu kan setahun hanya pertandingan sekali puncaknya. Nah, tinggal nanti diskusi bagaimana cara menyusunnya gitu. Kemudian bagaimana mengevaluasinya. Kemudian bagaimana meletakkan latihan-latihan fisiknya. Dan bagaimana ngetes fisiknya. Nah, itu nanti Pak Dr. Tutur akan menyampaikan latihan fisiknya, sedangkan Pak Dr. Helmi akan menyampaikan bagaimana mengetes fisiknya. Nah, mudah lengkap. Jadinya kita ada planning, ada evaluation, ada tes, ada sedikit unsur latihannya fisik.
Nah itu yang sebetulnya kita perlukan, tidak hanya di Sumatera Selatan, sebetulnya di seluruh Indonesia, bahkan timnas pun banyak yang masih menjadi masalah di situ. Sehingga kalau saya pas mereview timnas, mereview pelatnas SEA Games yang sekarang, itu kalau di program latihan itu mesti masih banyak kelemahan. Karena mereka seringkali atletnya sudah umurnya 26, 27, masih terlalu menggunakan linear dan single periodization. Jadi bosan latihannya. Tetapi permasalahannya emang ketika masuk pelatnas itu waktunya tinggal 3 bulan gitu. Nah sebelumnya tidak ada latihan yang betul-betul mendukung. Nah kalau untuk Sumsel ini mudah-mudahan mulai tahun ini pun sudah mulai diperhatikan untuk melakukan pembinaan gitu ya. Nah sehingga nanti akan sampai pada titik pilihan di mana kita akan menggunakan periodisasi yang seperti apa. Nah latihan itu yang terpenting pertama adalah what to do. What to do itu apa sih sebetulnya materi-materi yang akan dipakai untuk melatih atlet. Apakah tekniknya itu unsurnya apa saja. Kemudian fisiknya unsurnya apa saja. Kemudian cabang olahraganya itu seperti apa, pergerakannya seperti apa, otot-ototnya seperti apa, sistem energinya apa. Nah ini mesti ada yang ahli performance analysis untuk membantu. Jadi performance analysis itu analisis performa. Jadi ketika kita bertanding itu statistiknya seperti apa. Nah mungkin kalau di timnya Sumsel saya kira juga ada yang sudah membantu performa analisis gitu ya. Jadi misalnya basket, seorang pemain big player itu dia lari cepat selama quarter itu berapa kali lari cepat. Terus jarak larinya rata-rata berapa. Berapa kali dia harus lari mundur dan berapa kali dia harus meloncat. Nah itu nanti jadi modal untuk bagaimana kita membuat dosis latihannya gitu. Nah makanya what to do ini nanti mudah-mudahan Pak Tutur akan menyampaikan what to do dari sisi fisik. Jadi kalau misalnya bola voli, what to do-nya apa? Kekuatan sangat perlu. Tapi kekuatan yang mana? Apakah daya tahan kekuatan? Apakah kekuatan maksimal? Atau power? Nah kira-kira kalau pemain voli itu daya tahan kekuatan maksimal atau power? Kalau pemain voli. Kalau untuk loncat tinggi itu apa itu? Kalau untuk meloncat tinggi untuk smash, power ya. Kekuatannya power namanya itu. Jadi kalau kekuatan maksimal itu kita ngangkat semampu kita, kilogramnya setinggi-tingginya, tapi hanya ngangkat sekali. Itu kekuatan maksimal. Tapi apakah dengan kekuatan maksimal kita bisa loncat yang tinggi? Belum, karena loncat yang tinggi itu butuh kecepatan gerak. Jadi nanti mendosisnya beda. Jadi kalau misalnya kekuatan maksimal dosisnya itu kemampuannya maksimal atau 90%, angkatnya cuma 2 atau 3 kali maksimal. Tapi kalau power bebannya lebih ringan tetapi ngangkatnya cepat. Karena ada unsur kecepatannya. Makanya power itu kan hasil kali antara kekuatan dan kecepatan. Sehingga itu menjadi dosis latihannya. Nah itu what to do-nya power di volley misalnya. Tapi kalau di tenis apa? Apakah daya tahannya? Apakah kecepatannya? Kecepatan juga gitu kan ya kan. Jadi daya tahannya iya karena mainnya seringkali lebih dari 1,5 jam, 2 jam. Kemudian kecepatannya iya karena dia harus lari ke sana kemari, kelincahan, quickness. Nah jadi itu namanya what to do, apa nanti yang akan dilatih gitu. Sehingga tidak bisa tidak kita semua ini kalau mau membuat program harus tahu what to do-nya. Nah besok Pak Tutur akan menyampaikan bagaimana what to do dalam segi fisik. Kalau dari sisi teknik saya yakin karena semua coaches ini sudah ikut PB-nya masing-masing untuk pelatihan-pelatihan di PB, berarti untuk teknik tidak ada masalah. Cuma nanti fisik perlu misalnya pendalaman atau perlu penekanan, diskusi lagi fisiknya seperti apa, tesnya seperti apa. Nah ini adalah what to do-nya. Nah, kalau sudah tahu apa yang harus dilatih, maka kita harus tahu bagaimana cara melatihnya. Atau how to do. Misalnya tadi, power latihannya apa saja? Apakah selalu dengan beban? Atau bisa dengan trap ke atas? Atau bisa dengan lari naik?
atau juga bisa dengan misalnya dengan gawang kecil, gawang pendek dan seterusnya. Itu metodenya banyak, ya kan, sehingga itu jadi power semua. Cuma nanti power itu pelaksanaannya cepat dan meledak. Nah, kalau kita mau bicara kekuatan, daya tahan kekuatan, berarti gerakannya agak lambat tapi lama. Nah, itu nanti akan kita bahas besok. Nah, itu untuk metodenya. Jadi metode latihannya, jenis latihannya apa. Nah, yang sulit itu kan intensitas volume recovery-nya, dosisnya. Jadi biasanya pelatih itu kelemahannya ketika membuat dosis. Kalau kita sudah pintar membuat dosis, sebetulnya bisa juara gampang. Karena dosis itu kuncinya. Kayak dokter kalau dosisnya benar sembuh. Tapi kalau dosisnya salah nggak sembuh-sembuh. Atau malah overdosis. Makanya dokter itu bayarannya mahal. Karena apa? Karena selalu menyembuhkan. Kalau pelatih ngasih dosis belum tentu berprestasi. Karena seringkali salah dosisnya, ya kan? Tapi kalau pelatih internasional itu seperti Sintayong itu pinter nggak membuat dosis dia? Pinter, dan atletnya Indonesia juara SEA Games juga kan? Dan bayarannya murah atau mahal? Mahal karena pinter membuat dosis, ya kan? Nah, makanya kita ini kalau pinter membuat dosis, kemudian Sumsel bisa juara, kemungkinan pelatih Sumsel itu laku di mana-mana. Atletnya memang laku mungkin, ya kan, sudah ditarik negara daerah lain yang mau bayar lebih mahal atau mau mempekerjakan. Tapi pelatihnya pun bisa dikontrak di tempat lain dengan biaya yang mahal. Misalnya ini contoh aja. Makanya biasanya kami di PBPB itu suka merekrut pelatih luar negeri. Karena mereka pandai membuat dosis, pandai membuat metode latihan, dan bisa membuat prestasi. Karena ini nomor 2 ini, kalau kita levelnya kabupaten dibanding dengan yang levelnya provinsi, kadang-kadang yang level kabupaten tuh nggak bisa melihat kesalahannya atletnya, tapi yang level provinsi tahu, oh kesalahanmu kan di sini. Nah, itu tandanya yang level provinsi itu lebih pintar daripada how to do-nya lebih bagus. Jadi bagaimana cara melatihnya, mengamatinya gitu. Demikian juga atlet nasional, dia kadang-kadang ketika pada titik tertentu, atlet nasional kita tuh nggak bisa lagi meningkatkan. Karena how to do-nya terbatas. Nah, akhirnya kita minta tolong pelatih internasional untuk datang, ternyata kesalahannya di sini, di sini, di sini. Nah, itu adalah how to do. Dan bagaimana kita menyusun programnya supaya kita bisa mengatasi kelemahan-kelemahannya. Dan yang terakhir adalah ini yang akan kita bahas sekarang. When to do adalah program latihan. Jadi bagaimana kita merencanakan bulan Oktober itu latihannya apa, November latihannya apa, Desember latihannya apa. Kalau pertandingannya bulan Maret, berarti dari bulan Oktober sampai Maret itu bagaimana nyusunnya. Nanti dari April sampai Agustus itu latihannya bagaimana. Nah, itu when atau kapan itu dilakukan. Nah, ini nanti kita yang akan susun ini dulu. Nah, isinya besok akan disampaikan oleh Pak Tutur. Nah, memang unsur latihan itu kan macam-macam. Kalau teknik tentu saja semua sudah memahami tekniknya. Misalnya panahan, panjat tebing, bola voli dan lain-lain semua sudah memiliki kemampuan teknik. Nah, fisik ini yang kadang-kadang pelatih perlu pendalaman fisik. Latihan fisik itu seperti apa? Karena pelatih teknik itu seringkali ketika melatih teknik itu juga mencampurkan dengan fisik. Nah, sebaliknya ketika pelatih fisik melakukan latihan fisik kecampur teknik juga gitu. Nah, sehingga kita harus betul-betul paham kalau latihan teknik itu bagaimana, kalau latihan fisik itu bagaimana. Nanti kalau menggabungkannya seperti apa. Nah, kemudian taktik dan yang terakhir adalah mental. Jadi keempatnya ini menjadi menjadi gabungan antara teknik dengan fisik. Ini nggak boleh terpisah. Ini harus ada irisan yang di sini harus ketemu gitu. Karena kalau kita melatih fisik tapi nggak ada kaitannya dengan teknik, kadang-kadang nggak jalan juga. Fisiknya bagus, tekniknya bagus, tapi ketika dimainkan nggak nyambung. Nah, makanya ketika kita melatih power untuk meloncat, untuk bola basket dan untuk bola voli ada kemungkinan sedikit berbeda cara melatihkannya. Untuk sepak bola, untuk heading, atau untuk
Bulu tangkis untuk smash, jump smash, itu mungkin latihnya agak sedikit berbeda dengan cabang-cabang yang lain, misalnya power untuk bela diri. Kemudian di samping itu, taktik juga harus siap. Kita bisa menang di fisik, bisa menang di teknik, tapi taktiknya kalah. Nah, kalau di kejuaraan Eropa kan seringkali adu taktik. Misalnya Liverpool menang terus, tapi tadi malam kalah sama Crystal Palace misalnya. Mungkin taktiknya nggak cocok untuk Crystal Palace. Atau Real Madrid ketemu Atletico Madrid, kalah juga tadi malam. Nah, ini kan menjadi kadang-kadang taktiknya itu saling beradu taktik di situ. Ya. Nah, kemudian mental. Walaupun di latihan bagus, di pertandingan belum tentu bagus. Makanya ini keempatnya ini harus kita programkan yang baik. Nanti kita masukkan dalam kerangka program latihan. Oke, kira-kira itu. Nah, kalau di sini, coaches yang di sini ini melatihnya hanya di level tinggi atau dari level bawah? Dari level bawah. Dari umur-umur usia dini pun ada ya. Kemudian umur spesialisasi juga ada. Makanya memang menurut Bompa dan menurut Balji itu memang ada tahapnya. Jadi menurut Bompa itu di awalnya ada multilateral 6 sampai 14 15 tahun. Nah, kalau spesialisasi itu 15 sampai 19 tahun. Nah, kalau untuk PON biasanya ini, untuk Porprov atau untuk PON itu high performance. Nah, tinggal kita di sini ini tadi saya fokus nantinya akan ke sini gitu. Nah, tapi sebelum kita ke sini, kita kenali dulu mulainya. Karena di Indonesia ini yang bermasalah itu di sininya. Sehingga kalau di sininya bermasalah, nanti kita ketika mencari bakat di sininya bermasalah. Nggak dapat anak-anak yang punya potensi yang banyak. Nah, fundamentalnya jelek. Jadi misalnya di SD itu kebugarannya dites bagus enggak? Di SMP bagus enggak? Kalau di SD SMP-nya jelek di sini, ini masalah nanti kalau ketika kita masuk klub. Nah, makanya memang di sini juga ada teman-teman dari kelompok-kelompok profesional di Indonesia ini, profesi keolahragaan yang ikut memantau. Ini sebetulnya bahwa kita nanti akan melihat sejauh mana kita bisa menangani dari multilateral development ke spesialisasi, kemudian masuk high performance. Jadi di sini. Nah, kalau Balji lebih rumit lagi nih. Ada active start, ada fundamental, ada learn to train. Jadi active start ini anak kecil mulai belajar bergerak. Kemudian fundamental itu gerakan-gerakan dasar olahraga. Kemudian learn to train, belajar untuk berlatih. Nah, jadi untuk umur-umur 10, 11, 12 itu mulai belajar untuk berlatih. Misalnya bela diri yang banyak kelompok umur itu apa? Taekwondo ya. Renang juga kelompok umur ya kan. Judo, tenis mungkin banyak di kelompok umur, bulu tangkis. Kemudian atletik, ada kids atletik. Nah, kemudian renang juga ada kelompok umur. Nah, kemudian baru setelah ini lewat, ini sama aja di sini nih, di sekolah dasar sama sekolah menengah. Ini baru masuk ke train to train, berlatih untuk latihan. Jadi ketika kita belajar untuk berlatih, habis itu nanti berlatih dan berkompetisi. Nah, kita itu sebagian besar mungkin atletnya pada tahap ini berlatih untuk berkompetisi dan juga berlatih untuk menang. Ini menurut Bali. Nah, tetapi intinya ada 3, yaitu basic training. Ini penuh dengan macam-macam gerakan dasar dan kegembiraan. Kemudian yang kedua adalah build up training, adalah untuk membangun olahraga ya, khususnya apa, fisiknya bagaimana, itu di sini. Nah, kalau di sini adalah top level training adalah untuk persiapan PON. Misalnya persiapan PON tahun 2028. Kemudian persiapan event-event yang lain misalnya. Nah, itu ada di high performance. Memang ya, suka hidup mati ya. Dari tadi emang gitu. Oke. Nah, itu tadi latihan jangka panjang. Kalau latihan jangka menengah, ini 4 tahun ini kita latihan di basic. Ini sudah terlewati. Kemudian
build up specialization. Ini latihan untuk 4 tahun selanjutnya. Dan akhirnya kita masuk ke high performance. Ini sekitar 19 tahun sampai umur ya semampunya bertahan berapa tahun. Misalnya atlet jalan cepat Indonesia itu sampai umur 30 sekian. Ronaldo itu sampai 40 misalnya. Dari dia mulai di Manchester United umur 19 atau 18 sampai ke 40 masih bisa main di Al Nassr misalnya. Nah, ini semua kita akan berikan ilustrasi menggarap bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini. Nah, kalau yang ini itu supaya nanti kalau ada yang punya kawan guru penjas, punya kawan guru penjas untuk SD SMP, ini perlu itu penggarapan basic ini. Makanya ada yang namanya program jangka menengah itu yang paling bawah itu adalah ini, development opportunity. Jadi apa sih yang dikembangkan untuk anak SD sama SMP itu? Jadi untuk anak SD sama SMP itu yang utama adalah skill. Skill itu keterampilan. Jadi keterampilan gerak. Di kurikulum SD SMP untuk penjas ada keterampilan gerak banyak. Tetapi tinggal lapangannya mencukupi enggak. Terus gurunya kreatif enggak. Nah, ini yang nanti yang akan digarap oleh guru di sini. Kalau di dunia di World Athletic tadi, ini kita pakai Kids Athletic. Kids Athletic itu semua nomor atletik itu dibuat permainan. Ya, makanya ketika kita masuk ke Indonesia di O2SN itu kita pakai Kids Athletic sebetulnya. Nah, makanya ini skill ini adalah modal utamanya. Sekarang pertanyaannya, apakah murid-murid SD kita dan SMP itu skillnya bagus enggak menurut para pelatih di sini? Bagus atau tidak skillnya SD SMP ini kita? Mudah menangkap dan menyerap sebetulnya ya. Berarti itu tanda-tanda kabar gembira gitu. Kalau memang semua siswa SD dan SMP itu fit dan skillnya bagus. Nah, tinggal digarapnya bagaimana oleh guru ini. Nah, kalau digarapnya bagus nanti akan lebih enak menuju ke sini, ke spesialisasinya. Nah, yang kedua latihan fisiknya apa? Latihan fisiknya itu adalah kecepatan yang utama. Jadi kecepatan ini kalau di umur 6 sampai 8 tahun itu dengan permainan, speed play, speed games gitu ya. Jadi permainan kecepatan. Tapi nanti kalau sudah 12, 13, 14 tahun, kecepatan ini pakai skill kecepatan. Jadi ada lari sprint ABC, drill itu ya, drill lari, drill sprint, ada ankling, ada high knee, ada butt kick, seterusnya itu di sini. Tapi kalau di sini masih bentuknya permainan. Makanya kalau di SD, SMP itu banyak yang masih menggunakan pendekatan permainan. Tapi nanti kalau sudah SMP ke atas, SMP kelas 2, 3 mulai pakai skill dan kecepatan. Nanti strength-nya juga sudah bisa mulai. Nanti strength-nya ini adalah body weight training dulu. Jadi bagaimana kita melatih dengan body weight. Atau kalau mau membuat alat, pakai alat-alat yang ringan, misalnya karet, bola medicine, kemudian pakai ladder, itu di sini. Tapi kalau nanti sudah umur 14-15 untuk perempuan, girls, itu bisa menggunakan barbel tapi hanya ininya saja, stangnya saja. Jadi stick barnya saja. Jadi stick barnya itu dipakai untuk teknik mengangkat. Jadi bukan beratnya, tapi tekniknya. Apakah dengan stick bar itu atlet kita bisa ngangkat squat? Apakah dengan stick bar atlet kita bisa ngangkat power clean and jack? Apakah bisa snatch? Apakah bisa arm curl? Nah, itu teknik mengangkatnya di sini. Tapi nanti kalau perempuan sudah sampai 16-17 tahun mulai dengan berat yang agak ditambah. Nah, ini kuncinya adalah di sini sebetulnya. Kalau di sini nggak dilaksanakan, di sini gampang cedera anaknya karena nggak siap. Tapi kalau di sini sudah dihabisin, artinya beratnya sudah ditingkatkan terlalu tinggi, ini juga bisa cedera. Itu permasalahan-permasalahan yang terjadi pada atlet kita di usia 12 sampai 15 tahun. Jadi ini memang hati-hati nih.
Di sini kita body weight ditambah alat-alat ringan. Di sini kita sudah mulai stick bar, barbel, tapi dengan teknik yang benar. Jadi ini ngajarin teknik di sini nih. Jadi nanti kalau para coaches itu membuka aplikasi untuk latihan kekuatan, nanti gerakan-gerakannya dicermati di situ. Nah, nanti baru yang di sini ada aerobic training window. Jadi kalau aerobik ini mungkin tesnya 12 menit, 15 menit pada umur ini ya. Nah, jadi kalau misalnya VO2 max ini bisa nanti setelah umur 14, 15, 16, 15 menit. Tapi kalau masih umur di bawah 14, pakai Cooper misalnya gitu ya. 12 menit. Nah, kalau masih umur di bawah 12, pakai 800 meter misalnya seperti itu, hanya untuk ngetes keberbakatan mereka. Nah, ini untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, di sini lebih tua lagi laki-laki. Karena laki-laki itu berkembangnya lebih lambat daripada perempuan. Jadi 16-17 itu baru mulai teknik, mengangkat teknik yang bagus, dia tambahkan pelan-pelan. Tapi laki-laki kalau dilatih kekuatan cepat meningkat, itu permasalahannya. Kenapa kira-kira? Kenapa perempuan itu kalau dilatih kekuatan agak susah menjadi itu. Kalau laki-laki kan cepat, ya kan? Kira-kira apanya itu? Ya, kenapa powernya, fisiknya kok yang perempuan nggak bisa meledak begitu seperti laki-laki? Yang berbeda di dalam tubuh laki-laki dan perempuan itu apa sebetulnya? Apa? Biomotor, iya biomotor itu kan kemampuan itu nyata divisinya. Kenapa beda? Karena ada yang namanya hormon, ya kan? Hormon perempuan itu hormon yang sifatnya tidak mendukung arah kelaki-lakian, tapi justru mendukungnya ke arah pertumbuhan dan hambatan. Jadi perempuan itu kalau sudah hormonnya sudah mulai tumbuh, muncul hormon perempuannya, itu pinggulnya yang berkembang, ya kan? Pinggulnya tumbuh berkembang. Kalau pinggulnya membesar itu gerakannya makin ringan atau makin susah? Makin susah. Nah, jadi hormon itu menghambat gitu. Makanya kadang-kadang kalau ada doping itu untuk menghambat hormon itu, menambah hormon laki-laki gitu. Kalau laki-laki yang tubuhnya banyak ada di bagian atas, jadi pundaknya ini makin terbuka, makin besar gitu ya. Kalau perempuan di sini ke bawah. Makanya kalau nggak hati-hati, ketika kita melatih ada istirahat sebentar, sebulan karena lebaran atau puasa, muncul lagi kini sudah membesar gitu, kakinya juga membesar juga gitu. Nah, itu yang menghambat perempuan, jadi hormon-hormon itu. Kemudian yang kedua, ketika pubertas, ketika mulai menstruasi, itu mereka juga ada gangguan-gangguan psikologisnya. Ada yang tidak, tapi banyak juga yang terganggu gitu ya. Nah, sehingga perempuan ini relatif pertumbuhan kemampuan biomotornya itu agak terhambat. Makanya nanti kalau para coaches ini memegang atlet perempuan, itu latihan kekuatannya, latihan fisiknya ditambah sedikit daripada laki-laki. Bukan tambah beratnya, tapi tambah volumenya, jam pertemuannya gitu. Ya, asal makannya bagus. Jadi bukan kalau atlet perempuan itu membesar itu bukan berarti makannya kebanyakan sebetulnya, tapi hormonnya yang berubah. Makanya ketika pada umur-umur pubertas itu kita latihannya kita beri sedikit tambahan-tambahan latihan untuk membuat supaya atlet itu selalu stabil gitu. Nah, itu memang perbedaan hormon. Kalau laki-laki sudah aman-aman aja dan hormonnya mendukung untuk berprestasi gitu. Sehingga hormon laki-laki itu mendukung untuk performance, sedangkan hormon perempuan kadang-kadang menghambat performance. Nah, ini yang harus dikendalikan oleh para pelatih. Bagaimana cara memberikan program latihannya gitu. Ini teman-teman yang MKes paham lah ini masalah hormon ini. Nah, ini laki-laki. Nah, kemudian setelah kita tahu di awal ini, di periode yang sifatnya beginners, dan kita sudah masuk ke yang medium, ini yang di tengah-tengah pertumbuhan. Nah, nanti kita masuknya ke performance. Makanya ini dari sini ke sini itu menanganinya harus bagus. Karena kalau dari sini ke sini nanganinya nggak bagus, terutama yang perempuan, ke sini sudah hilang dia. Ya kan?
dia sudah nggak ke lapangan lagi karena sudah beda bentuk tubuhnya, beda kapasitasnya. Makanya kadang-kadang anak SMA sama anak SMP itu larinya cepat anak SMP karena perempuan, iya kan? Karena yang SMA sempat nggak latihan, habis itu semua sudah berubah semua gitu. Nah makanya kalau di klub itu kelebihannya tetap dijaga latihannya, sehingga dia kesini yang harusnya performance bisa jadi performance. Tapi kalau di sini kita buat latihan, ada istirahat panjang, di sini sudah hilang kalau anak perempuan. Tapi kalau anak laki-laki calling back agak mending, nggak ada masalah. Karena pada dasarnya dia pertumbuhan hormonnya tidak menjadi hambatan, tapi justru menjadi kematangan gitu ya. Ada masalah nggak di sini kira-kira yang punya masalah-masalah seperti ini? Ya silakan Coach. Ya selamat sore, saya Sarip dari Judo. Ini Pak mau menanyakan tentang masalah hormon. Ya hormon. Yang saya lihat di lapangan ini, kenapa laki-laki yang setengah matang ya maksudnya? Iya. Laki-laki setengah matang itu powernya lebih besar daripada laki-laki normal gitu loh maksudnya. Oh gitu ya. Nah, apakah dia hormon dia itu double atau ada kelainan atau seperti apa? Karena yang saya lihat di lapangan ini bukan 1-2 orang aja gitu. Hampir rata yang sifatnya laki-laki ngondek tuh lebih besar powernya Pak. Ya. Gitu. Ini laki-laki setengah matang. Iya setengah matang. Saya nggak tahu istilah setengah matangnya ini. Ya, agak kecewek gitu kan. Oh agak kecewek malah. Itu ternyata anunya bagus. Lebih power. Lebih power. Wah, saya nggak pernah ngetes ini. Nah itu. Suatu saat saya cari kumpulkan yang kecewek-cewekan itu saya tesnya ya. Nah, perlu diteliti itu. Ya. Untuk masalah programnya ini apa kita samakan dengan laki-laki atau memang kita upgrade dia gitu loh. Oke. Terima kasih Pak ya. Ini justru ilmu baru buat saya nih, karena saya nggak pernah meneliti. Karena apa, kalau saya teliti nggak enak nanti sampelnya, oh berarti ini yang kecewek-cewekan itu nggak enak ya kan? Karena ini kan masalah istilahnya cowok nggak mau dijadikan seperti itu ya kan? Itu berarti pelatih yang harus bisa ambil data. Ternyata Coach Syahril itu mengambilnya memang bisa itu seperti itu ya Coach ya. Di judo kelihatan itu. Oh gitu ya. Power anak-anak normal gitu ya. Kok bisa ya? Saya baru tahu ini, mohon maaf saya nggak bisa jawab, malah justru saya belajar ini. Ini perlu diperiksakan ke dulu, cek hormonnya dulu. Karena kan untuk membuktikan maskulin atau feminin itu kan hormonnya harus dicek berapa persen. Kalau ternyata memang perbandingan maskulin sama femininnya itu ternyata lebih tidak terlalu banyak maskulinnya, ternyata memang powernya tinggi, ya justru mungkin itu temuan yang bagus itu. 3 orang sama gitu ya. Ini bahaya juga punya atlet yang kecewek-cewekan. Tapi hanya penampilannya ya. Kalau anunya enggak. Oh gitu ya. Ya. Saya belum pernah teliti yang itu masalahnya. Nanti suatu saat saya teliti itu yang itu. Ingin buktikan nih Coach. Gitu ya. Kalau lincahnya memang nggak lincah. Oh gitu ya. Oh berarti untuk olahraga tertentu dia bagus ya. Oh iya, jadi power strength-nya ya. Tapi untuk kanunya, speed-nya enggak. Ada yang bisa menjawabkan ini Pak, mungkin Coach yang lain? Pak ada punya pengalaman lagi enggak ini? Kalau yang atletnya agak melambai dikit ternyata malah bagus gitu anunya, powernya. Melambai-lambai. Ada enggak punya pengalaman ini enggak? Pengaruhnya kepada power ya, bukan kepada kecepatan malah. Kok bisa ya? Oke, nanti saya cari jurnal dulu untuk saya lihat, karena saya belum bisa menjawab ini. Iya, baik. Nanti tolong dibantu juga ke saya untuk ini. Oke, gitu ya. Nah, ya saya nggak tahu ya kenapa kok bisa gitu. Tapi speednya enggak. Oh gitu ya. Tapi kalau yang cewek ke laki-lakian banyak yang lebih hebat ya kan. Misalnya pemain voli kita itu yang sudah jadi pindah ke laki-laki kan sudah ada itu. Kemudian yang sekarang juga ada yang pemain yang timnas kita juga yang voli itu kan kayak gitu. Nah, orang atletik juga banyak itu atlet-atlet perempuan yang seperti laki-laki dan ternyata dia punya kemampuan yang tinggi. Itu. Nah, kalau perempuan punya sifat laki-laki wajar. Ya, saya bisa nerima itu lebih dari yang perempuan yang lain. Tapi kalau ini laki-laki keperempuanan, powernya ternyata lebih tinggi.
Kalau mental, semangat mentalnya memang perempuan lebih hebat daripada laki-laki. Menurut penelitian begitu. Jadi kalau punya kemauan dia mesti bisa ngatasi hal-hal yang lain. Bapak-bapak di sini juga mungkin kalau sama ibu-ibu kan kalah juga kan? Itu yang perlu dikonfirmasi nih. Karena perempuan itu punya mentalitas yang kuat gitu. Makanya kata orang Jerman itu, dia lebih senang melatih perempuan karena dia mempunyai motivasi yang tinggi. Atlet perempuan itu, dia ingin menunjukkan bahwa dia perform gitu ya. Tapi kalau laki-laki kan normal-normal aja gitu ya kan, sambil lalu kurang serius gitu. Nah, terima kasih. Ini masukan bagi saya, bukan pertanyaan, malah masukan. Ada kemungkinan bisa aja nanti kita buktikan bagaimana sih. Atau nanti cari jurnal-jurnal yang mendukung itu, kira-kira seperti itu. Atau kebetulan olahraga tertentu seperti judo gitu ya, gulat mungkin ya. Nah itu ya. Coba nanti kita lihat konstruksinya. Karena pada dasarnya kan di samping hormon itu ada darah yang beda struktur genetik. Jadi ada XX, ada RR, ada XR. Nah RR ini yang paling cepat. Makanya ninja itu kan ninja RR ya kan. Itu cepat banget itu ya kan. Nah, itu memang secara genetik namanya RR gitu. Kalau XX itu yang lambat. Nah, RX itu ya lumayan. Kalau RX King kan juga sering untuk kan jambret. RX King gitu. Nah, itu ternyata merek-merek atau produk-produk kendaraan itu diambil dari istilah genetik ya. RR, RX, XX. Kalau XX nggak ada karena lambat ya kan. Jadi gitu. Coach, ada pertanyaan tadi? Ada pertanyaan? Enggak. Oh, iya. Oke, silakan Coach. Block for the decision. Oh ya, benar. Ciri-cirinya ya. Oke, gini. Nanti ada besok Dr. Helmi mengatakan parameter tes. Dan parameternya itu ada parameter Olympic Games, ada parameter nasional, ada parameter di bawah nasional. Nah, kalau atlet kita sudah parameternya, sudah banyak yang masuk ke nasional dan lebih dari nasional, itu tandanya dia sudah siap untuk latihan sebentar tanding gitu. Nah, kalau atlet-atlet yang ada pronya, nah itu yang atlet pro itu yang jadi nggak bisa lagi pakai linear, tapi kayak pakai blok gitu. Karena dia bertanding setiap bulan ada pertandingan, kan gitu ya. Misalnya tenis, kemudian bulu tangkis, kemudian voli. Nah, tapi kalau cabang olahraga atlet-atlet yang masih di bawah level itu, tes parameternya masih ada banyak yang rendah. Ketika dia nanti dipaksa untuk bertanding, sebentar kemudian bertanding lagi, itu jadi masalah. Karena dia nggak akan meningkat. Akhirnya dia hanya pinter di bertanding, tapi levelnya di situ. Dia matang bertanding, tapi levelnya itu. Tapi kalau atlet sudah saatnya blok, dia bertandingnya matang, tetapi fisiknya sudah mapan. Sehingga tinggal fisiknya mapan, tekniknya mapan, dia setiap kali tanding itu sama aja dengan belajar. Nah, nanti caranya adalah tes teknik pakai biomekanik sistem, dan di sini harus ada nanti yang membantu biomekanik. Karena apa? Karena itu sangat penting untuk mengetahui tekniknya sudah bagus atau belum. Kemudian yang kedua, tes fisiknya, speednya sudah mencapai target belum. Kemudian daya tahannya, VO2 max-nya, misalnya pemain bola harus 54 sampai 64, berarti harus di situ. Kalau nggak di situ dimasukkan ke Pro League untuk masuk ke yang Liga 1 mungkin belum bisa. Dia harus di antara 60-64 itu. Kalau masih 55-54 mungkin dia di Liga 3 misalnya itu. Jadi VO2 max-nya masih dianggap rendah. Nah, misalnya seperti itu, atau masih ikut yang lain, amatir misalnya gitu. Nah, ketika nanti tes parameternya, standarnya sudah, kalau pakai sarang laba-laba itu kan sudah mentok atau sudah banyak yang tinggi, persentasi pencapaiannya misalnya 85 ke atas, berarti kemungkinan dia sudah bisa siap untuk pakai block periodization. Jadi sifatnya gini, dia latihan sekitar sebulan, 2 bulan atau kurang,
dia sudah berangkat bertanding. Kemudian lagi satu setengah bulan lagi tanding lagi. Setengah bulan lagi tanding lagi. Tetapi ketika dites VO2 max-nya tinggi. Ketika dites strength-nya bagus. Ketika dites speed-nya bagus. Nah itu ciri-ciri kalau atlet sudah sampai pada titik itu. Jadi kita harus punya benchmark. Benchmark itu standarnya. Misalnya cabang olahraga bola voli. Dia vertical jump-nya berapa? Ternyata vertical jump-nya 70. Waduh, nasional aja 80. Internasional 85. Kalau jumping itu netnya segini kan. Nah, kalau kita masih 70 misalnya masih segini, berarti kita mau main yang rutin, yang terus-menerus tiap ya kita akan prestasinya di situ terus gitu. Paling lebih matang cara mainnya, tapi fisiknya susah meningkatnya. Nah, itu ciri-ciri kalau sudah meningkatnya sudah masuk mentok semua, nah itu baru bisa masuk block periodization. Ya seperti Megawati sendiri misalnya di voli ya, di Korea aja yang ikut putaran kedua itu dia kan terakhir cedera. Berarti dia belum penuh betul kemampuan untuk standar fisiknya itu belum maksimal. Sehingga ketika dibawa ke Turki dia nggak bisa dipasang terus. Kenapa? Karena kalau dipasang sudah mulai permainan tingkat tinggi, dia terasa lagi kakinya, misalnya lututnya gitu. Nah artinya dia belum siap untuk jadi blok, tapi dia sudah memaksakan di awalnya gitu. Nah makanya untuk masuk ke blok itu kita harus betul-betul siap. Satu dari sisi fisik, kedua dari sisi teknik, ketiga dari sisi gizi. Ya kan tadi Prof tadi kan menyampaikan tentang gizi. Kalau gizinya jelek, ya nggak kembali gitu istilahnya kondisi fisiknya. Dan itu memang sulit. Tetapi banyak pelatih-pelatih di Indonesia ini kan atletnya suka main gedekan kan misalnya ya, atau lari jalan raya kalau atletik. Padahal gizinya kurang, tapi dia tiap minggu ada lari road run ikut, 10K ikut, half marathon ikut. Nah mungkin belum siap atlet. Makanya kita harus ngetes dulu. Nah nanti tes itu baru akan diberikan besok. Gitu kira-kira coach jawabannya gitu. Mudah-mudahan nanti ketemu parameternya gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut masuk ke pokok bahasan kita. Ini kita sebut di sini adalah program jangka pendek karena setahun. Tetapi bukan berarti setahun itu sekali bertanding. Tetapi ada periode persiapan menuju ke kompetisi terus transisi. Kalau yang paling sederhana itu memang setahun, namanya single periodization. Jadi setahun itu satu kompetisi utama. Kemungkinan di level kabupaten kota banyak yang menggunakan ini, yaitu atlet-atlet muda yang masih SMP, SMA itu single periodization. Tapi ketika kita sudah masuk Porprov, sudah lolos Porprov, sudah ikut PON, harusnya minimal double periodization. Double periodization kalau mulainya sekarang, berarti Oktober, nanti Maret ada pertandingan atau April, nanti latihan lagi masuk persiapan transisi, masuk persiapan umum lagi, nanti bulan November atau bulan Oktober ada pertandingan lagi. Nah itu berarti double periodization. Tapi di antara itu sebelum itu ada tryout yang masuk. Nah kalau yang levelnya sudah misalnya PON menuju ke SEA Games dan sudah juara seperti atletnya banyak coach di sini, itu kemungkinan sudah siap untuk block periodization. Makanya kita lihat nanti ketika kita diskusi masalah parameter tesnya seperti apa, hasilnya berapa, nah itu di situ nanti akan ketemu, oh atlet saya udah banyak yang mentok di kemampuannya. Jadi mentok itu strength-nya sudah segini, power-nya sudah segini, speed-nya sudah segini, berarti sudah semua terpenuhi. Nah baru masuk ke pro, istilahnya pro tapi programnya block periodization gitu. Tapi kalau kita mau sebagian di tes awal ternyata masih agak jelek, kita kasih aja waktu, misalnya 3 bulan untuk memperbaiki sih. Habis itu kita block. Itu bisa. Karena itu. Nah, jadi tahap latihan program jangka pendek ini, proses latihan ini menuju ke transisi dan menuju ke kompetisi dan diakhiri dengan transisi. Tapi proses yang utamanya nanti di persiapannya ini menuju ke kompetisi. Sehingga tahap-tahapnya jelas. Nah, training years ini dibagi menjadi periode latihan. Yang pertama ada struktur kemajuan dan variasi latihan. Jadi ketika kita masuk periode persiapan,
itu diberi struktur nanti. Periode persiapan itu strukturnya seperti apa. Terus periode kompetisi itu strukturnya seperti apa. Supaya nanti ada variasi untuk menuju ke pencapaian hasil tadi. Nah biasanya kalau atlet yang belum siap untuk block periodization, di sini masih banyak masalah, Coach. Jadi di persiapan umum, persiapan khusus itu masih banyak masalah. Ketika dites banyak yang masih lemah gitu. Kemudian 3 periode itu adalah periode persiapan, periode kompetisi, dan periode transisi. Ini saya kira juga sudah akrab semua ya. Ini namanya periode. Nah, ya. Kemudian periodisasi itu membantu pengembangan atlet jangka panjang. Jadi kalau misalnya kita sudah merancang ini tiap tahun, itu kita akan tahu perkembangan atlet dari tahun ke tahun. Sehingga namanya long term athlete development, pengembangan atlet jangka panjang. Jadi jangka pendek ini merupakan batu bangunan menuju ke jangka panjang. Tetapi pelatih perlu punya mata yang jeli. Nah ini makanya saya katakan kalau pelatih nggak pernah di lapangan ya susah. Jadi pelatih itu kuncinya di lapangan. Supaya melihat mata yang jeli, supaya bisa menuju ke perspektif atlet jangka panjang nantinya ini bakalan juara. Bahkan tadi atlet yang hormonnya kecampur tadi ternyata Coach Syaril tahu ini yang lebih hebat. Nah itu lapangan itu, di lapangan. Dari penampakan atletnya menuju ke performanya gitu. Nah ini kalau kita nggak ke lapangan kita nggak tahu. Nah kemudian terminologinya. Pertama ini makro cycle. Jadi dalam 1 tahun itu bisa 1 makro. Berarti kalau pertandingannya hanya bulan November misalnya berarti makro. Tapi kalau pertandingannya 2 April sama November berarti 2 makro. Ya jadi double makro dalam setahun. Tapi kalau 3 misalnya bulan Maret, bulan Agustus sama bulan November. Nah berarti 3 triple periodization. Berarti 3 makro. Nah setiap makro itu nanti ada periodenya. Jadi dalam 1 makro ke arah pertandingan itu ada periode persiapan, ada periode kompetisi, ada periode transisi. Misalnya dari bulan Oktober sampai Maret besok, itu ada persiapan. Misalnya persiapannya Oktober-November, persiapan umum, persiapan khusus Desember-Januari, pra-kompetisi Maret, kompetisinya akhir Maret. Berarti itu periode-periode. Kemudian fase. Nah fase ini tadi, periode persiapan jadi 2, yaitu fase persiapan umum dan fase persiapan khusus. Fase kompetisi ada 2, periode kompetisi ada 2, yaitu fase pra-kompetisi dan fase kompetisi. Kemudian transisi. Nah setelah fase ada mesocycle. Mesocycle ini kira-kira yang 4, 5, 6 minggu lah. Ya, nah mingguan tapi dalam kerangka digabung. Misalnya dalam 5 minggu ke depan saya akan meningkatkan VO2 max-nya. Nah itu namanya mesonya. Kalau sampai 5 minggu gagal, kasih lagi 5 minggu sehingga 10 minggu terpaksa gitu. Supaya kalau sasarannya 64, 5 minggu ke depan baru 61, berarti kurang 3 poin, harus tambah lagi supaya 64. Nah itu mesocycle. Kalau tujuannya untuk maksimal strength, misalnya saya kasih 6 minggu. Nah berarti 6 minggu itu dari tes awal squatnya berapa, snatch-nya berapa, power clean and check-nya berapa. Nah itu nanti setelah 6 minggu kita tes lagi ada meningkatkan. Nah ini mesocycle. Ya. Makanya kalau orang-orang yang sekolah di S2, S3 itu melakukan eksperimennya itu seringkali 6 minggu ya kan. 6 minggu seminggu 3 kali, akhirnya 18 kali baru dites. Kalau udah itu bisa menunjukkan bahwa itu hasilnya meningkat gitu. Nah itu mesocycle sebetulnya. Nah kemudian masuk ke microcycle, ini 1 minggunya. Jadi tadi dari 5, 6 minggu itu bisa dikatakan 1 bulan lebih dikit, itu jadikan minggu. Sehingga nanti dalam program kita, yang kita hitung mingguannya itu ada berapa minggu kita punya waktu. Itu micro. Nah dalam 1 minggu itu ada sesi latihan. Seminggu berapa kali latihan, itu sesi. Seperti kita ini 3 hari, itu berapa sesi nih? Tadi pagi ada 1 sesi, ini nanti 1 sesi saya, nanti break 1 sesi lagi, berarti sehari ini ada 3 sesi gitu. Nah besok mungkin 4 sesi karena nggak ada pembukaan misalnya gitu ya. Jadi itu sesi.
Nah, kalau ini kita seminggu, berarti kalau seharinya 4 sesi, berarti tambah ini 3, berarti 4 kali 6, 24, tambah ini 3, 27 sesi misalnya dalam pelatihan, misalnya gitu. Tapi kalau dalam latihan seminggu berkisar antara 9 sesi, 10 sesi, 11 sesi itu sudah cukup. Tapi kalau anak-anak pemula paling 4 sesi, 5 sesi itu ya sesi seminggunya. Nah, kalau sudah kita mengambil satu sesi, isinya apa di dalam satu sesi itu? Ada latihan teknik, ada latihan fisik, itu namanya unit latihan. Jadi dalam satu sesi itu kita punya unit latihan teknik, kemudian unit latihan fisik, kemudian unit latihan taktik, kemudian unit latihan misalnya fisiknya kekuatan atau kecepatan, unit latihannya itu. Sehingga dalam satu sesi ada beberapa unit. Nah, kalau kita satu sesi itu hanya satu unit, nanti sesinya harus banyak. Makanya sekarang harus satu sesi itu minimal itu 2 unit. Ya, nanti kecuali kalau kita sedang simulasi pertandingan misalnya, itu mungkin 1 unit simulasi gitu. Tapi kalau normal ini. Nah, ini otomatis kalau para pelatih ini sudah biasa di lapangan, ini sudah hafal. Jadi dari makro, periode, fase, meso, mikro, sesi, unit itu sudah hafal. Karena itu dalam sebetulnya satu tulisan, kan? Satu gambar dalam ini. Nah, siklus makro adalah periode persiapan, kompetisi, dan transisi. Itu terdiri dari itu, satu siklus makro. Waktu yang tersedia untuk merencanakan menuju kompetisi utama. Jadi dari sini, periode persiapan, menuju ke kompetisi utama. Itu harus kita hitung waktunya berapa yang kita punya. Kemudian fase itu dari fase persiapan umum, fase persiapan khusus, prakompetisi, kompetisi, dan terakhir transisi, itu fase dan periodenya. Nah, jadi itu, ini fase. Fase ini biasanya ada yang nyebut juga tahap, ya kan? TPU, tahap persiapan umum, ya kan? TPK, tahap persiapan khusus. Kalau ini istilah dari pompa itu phase. Phase itu nerjemahkannya bisa fase, bisa tahap, ya kan? Terserah. Kalau di Sumsel ini biasa pakai apa ini? TPU, tahap ya, tahap persiapan umum, tahap persiapan khusus. Kalau di internasional pakainya fase, ya, general phase, general preparation phase. Nah ini JPP, SPP. Kemudian siklus meso seri dari 3, 5 atau 6 mikro itu menjadi satu dengan tujuan tertentu. Jadi meso saya 5 minggu saya kasih untuk daya tahan, 6 minggu tujuan kekuatan. Jadi dalam 5 minggu sampai 6 minggu itu bisa dalam satuan waktu, tetapi tujuannya daya tahannya supaya meningkat, kekuatannya juga meningkat. Nah itu nanti makanya masuk ke mikro itu bisa latihannya didistribusikan. Latihan daya tahannya berapa kali, latihan kekuatannya berapa kali, tekniknya berapa kali gitu. Nah, maka nanti ada disiapkan belangko mikro itu untuk mendistribusikan latihan. Nah, ini biasanya pelatih itu kalau disuruh tugas suruh buat mikro itu paling males biasanya. Karena ketika suruh membuat dosis bingung, ya kan? Di mana-mana itu. Di pelatnasnya nggak pernah dipresentasikan nih mikronya, paling periodisasinya aja yang banyak dipresentasikan. Tapi ketika ditanya volume intensata, kemudian bagaimana breakdownnya ke mikro, maka agak bingung. Padahal itu kuncinya sebetulnya. Nah ini mikronya. Biasanya latihan mingguan 7 hari. Kemudian unit itu bagian dari sesi. Sesi ini kemudian dengan tujuan tertentu, misalnya sesi hari ini, sesi pagi itu ada unit latihan teknik, ada unit latihan fisik dan lain-lain. Ini istilah-istilahnya. Nah, kemudian periode dan siklus makro. Jadi ini periode persiapan, nanti ada persiapan umum, persiapan khusus, kompetisi ada pra-kompetisi dan kompetisi utama, transisi. Nah, ini saya kira sudah akrab dengan kita. Nanti terserah di sini mau pakai TPU, TPK atau mau pakai FPU, FPA silakan. Itu kan nggak penting, yang penting kan kita sama-sama paham bahwa itu tahap atau fase. Nah,
keseluruhan dari program latihan pada kurun waktu tertentu untuk menuju sasaran yang akan dicapai, ini namanya periodisasi. Kemudian picking, nah ini picking ini sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi tidak semua pelatih mahir dalam membuat atletnya tampil maksimal di waktu yang tepat. Pick, namanya ngepick enggak nih anaknya ini. Misalnya ini akan ada porprov. Padahal biasanya tanding-tanding di tempat lain pas bagus-bagus terus, tapi begitu porprov malah tampilnya jelek. Berarti nggak bisa ngepick dia, ya kan? Misalnya atau picknya tercapai sebelumnya gitu. Atau ada lagi yang pada saat bertanding utama nggak bisa tampil bagus, tapi begitu pulang dia tampil bisa bagus lagi gitu. Mungkin mentalnya, ya kan? Mentalnya masalah gitu. Nah makanya untuk picking ini melibatkan banyak faktor, yaitu tekniknya yang bagus, fisiknya yang memenuhi syarat, kemudian taktiknya juga harus sempurna setidak-tidaknya pada tahun itu, kemudian mentalnya harus kuat. Ini ada mental training nggak untuk ini pelatihan ini? Ada ya dengan teknik. Oh ya, Bapak Yakrus ya, cocok ini nanti. Jadi sehingga tadi 4 itu teknik, kalau teknik kan nggak ada kita karena semua teknik masing-masing. Fisik nanti Pak Tutur, kemudian tesnya itu Pak Helmi, kemudian gizi itu dari kemudian taktik itu juga dari PB. Nah mentalnya itu nanti Prof. Yakrus ya. Nah ini nanti kira-kira kalau ini kan dari Bumpa ini sudah banyak nih gambar-gambar seperti ini. Jadi pemahaman tentang makro, ini makro satu puncak di sini, ini makronya satu makro ini. Mungkin ini hanya 5 bulan misalnya. Atau kalau 1 tahun 2 makro berarti double periodization. Atau misalnya makronya ada 3 dalam setahun berarti triple periodization. Nah, yang penting bahwa kita bisa picking di sini. Nah, ini adalah pickingnya ini. Shape-nya di sini nih, pertandingan itu di sini. Nah, latihannya kalau kita pingin picking di sini, maka kita melalui masa-masa latihan dengan volume yang agak banyak, kan gitu kan? Volumenya makin lama meningkat. Nah, itu artinya kita menggunakan ini garis yang ini. Nah, ini garis volume. Latihan makin lama meningkat. Kalau volume itu kalau di olahraga tertentu itu cara ngitungnya gimana volume itu? Misalnya lari jarak jauh, volumenya itu ngitungnya di mana? Apa yang dihitung? Kilometer larinya, ya kan? Volume itu tiap harinya berapa kilo larinya. Kalau di olahraga bela diri apa, Coach? Komponen misalnya tekniknya, berarti volume teknik gitu ya. Misalnya uji kumi berarti bandingannya berapa kali gitu ya. Kemudian kalau misalnya steppingnya gitu misalnya atau apa, nah itu ada volumenya. Makin lama makin banyak, tapi intensitasnya masih agak rendah. Kenapa? Karena kita memperbaiki teknik, misalnya gitu, ya kan? Tapi kalau sudah di sini, ini ketika intensitasnya sudah naik, volumenya diturunkan. Karena dia berarti di sini harus sudah mulai cepat dan akurat. Jadi nggak bisa banyak-banyak. Paling banyaknya sesuai dengan pertandingan atau 2 kali pertandingan atau berapa gitu. Tapi nggak bisa seperti volume yang ada di sini. Karena volume di latihan-latihan awal itu volume sambil mengoreksi bentuknya gitu. Kalau lari ya bentuk larinya sama kilometernya berapa. Kalau bela diri, teknik-teknik bela dirinya bagaimana. Perlu nggak diukur supaya mencapai VO2 max? Perlu. Ya. Kalau perlu berarti larinya perlu per minggunya berapa kilo gitu. Nah, makin lama ditingkatkan. Seminggu misalnya 20 kilo, nanti minggu depannya 22 kilo. Minggu ketiganya 24 kilo. Minggu keempatnya kira-kira naik atau enggak? Bisa naik tapi bisa diistirahatkan dulu. Jadi diturunkan dulu supaya pulih lagi, kemudian baru naik lagi. Ya, jadi gelombangnya 1, 2, 3 turun, 1, 2 turun. Nah, ini namanya mesonya itu di situ. Nah, jadi tinggal nanti jangan emosi. Emosi itu ketika meningkat, nggak mau turun, meningkat terus gitu. Akhirnya kena penyakit tipes, ya kan? Nah, itu yang berat, yang namanya overtraining gitu. Biasanya kan pelatih kalau sedang asik meningkat kan males mau nurunkan, ya kan? Tapi kita harus memaksa supaya diturunkan dulu.
Supaya apa? Atlet datang ke lapangan itu bugar. Jadi kalau atlet yang ciri-cirinya atlet yang recovery-nya kurang, itu datang ke lapangan itu agak lembek gitu. Males, pucat, suka menguap, ya kan? Nah, tapi kalau sudah menguap berarti volumenya turunkan dulu, jangan banyak-banyak. Karena apa? Kita sebagai pelatih juga harus tahu membaca situasi di mana atlet itu bisa aja overtraining, kemudian sakit. Nah, jadi walaupun gambarnya kelihatannya naik terus, tapi sebetulnya dari minggu ke minggu itu gini, 1, 2, 3, turun, tuh 2, turun, tuh 2, turun, misalnya gitu. Jadi jangan terus naik terus. Walaupun ada sasaran maksimalnya di sini. Misalnya kalau VO2 max-nya pingin 60, berarti larinya kira-kira di sini itu seminggunya itu di sini 40 kilo ini seminggunya atau 35 kilo. Nah, mulainya 60%, 60% dari 35 kilo berarti berapa? Gitu. Tapi selama ini kita nyatat nggak kilometer lari atlet kita setiap minggunya? Jarang ya, jarang nyatet ya. Kalau bisa dicatat, karena supaya nanti sampai tahun 2028 itu kita tahu bahwa atlet kita ini yang di sini ini nanti seminggunya misalnya lari 50 kilo ini seminggu ini, berarti VO2 max-nya sudah 65 lebih. Nah, nanti ketika mulai latihan persiapan umum misalnya 60, mulai 60%, berarti 60% dari 55 kilo misalnya. Jadi minggu itu 50% dari atau 60% dari 50 kilo. Nah, biasanya kita mulai di sini berapa? Berapa persen? Kalau membuat garis volume berapa persen mulainya? Ada yang suka membuat garis volume enggak di sini? 60. Kenapa 60? Itu kan pertanyaannya nanti gitu. Mesti ada yang tanya, kenapa 60? Bisa ada yang jawab nih, kenapa 60%? Kebanyakan mulai 60% gitu. Kira-kira kenapa? Kan 60% sampai 100% kan cukup waktu ya kan? Tapi kalau waktunya pendek, berarti mulainya 60 atau berapa? Harus 70 ya kan? 75. Tapi ada nggak atlet yang mulai 75% nggak kuat? Banyak. Makanya kalau waktunya nggak panjang, itu gampang cedera. Karena kita tesnya yang jelek, habis istirahat panjang, kita paksa mulai 75%, ya kan? Nah, kemudian waktunya pendek, peningkatannya gampang cedera. Makanya di sini kita harus cukup waktu di sini. Makanya atlet-atlet muda itu cukup waktu. Jadi misalnya satu makronya ya 6 bulan, 5 bulan. Atau bahkan 1 tahun gitu. Tapi kalau atlet yang sudah bagus di sininya ada kondisinya bagus, ya itu tadi blok tadi Pak, pakai blok karena dia sudah bagus gitu. Nah, kapan itu sudah siap blok ya? Tesnya mencapai parameter enggak gitu. Nah, makanya kita semua cabur nanti harus punya parameter. Gitu. Nah, ini nanti kalau setelah persiapan umum selesai, volumenya udah tinggi diturunkan, baru intensitasnya dinaikkan. Nah, biasanya antara volume dan intensitas yang tinggi ini di sini, ini rawan karena volumenya belum turun banget, intensitasnya sudah mulai naik. Nah, di titik ini seringkali terjadi cedera. Makanya kita harus recovery-nya diperbaiki. Nah, ini kan titik high risk for injury atau sakit atau cedera. Nah, ini di sini nih. Nanti kalau ini sudah lewat ke sini, dia sudah main latihannya sudah mirip-mirip dengan pertandingan, tapi volumenya sudah mulai dikurangi. Ya, sebetulnya gitu sebetulnya. Jadi sudah sangat spesifik latihannya. Sudah mengarah kepada bagaimana kita bertanding, tapi volumenya enggak banyak-banyak. Tetapi volume yang di sini ini sudah untuk mencapai tadi VO2 max, untuk mencapai strength yang bagus, power yang bagus itu di sini. Tapi begitu ini sudah turun, tinggal mencapai kecepatan yang tinggi, kemudian siap untuk bertanding, tryout, nah itu di sini. Nah, jadi jangan sejak awal latihannya sudah habis-habisan pakai intensitas tinggi, nah itu mudah cedera. Tetapi ketika atletnya sudah pro, memang bisa di sini pun pakai agak tinggi. Kenapa? Karena dia sudah siap terus kondisinya. Makanya liga-liga Eropa itu kalau sudah off season itu malah pada bertanding ke Cina, bertanding ke Jepang, ke Amerika gitu kan. Karena mereka sebetulnya kondisi fisiknya sudah siap.
Tekniknya juga nggak ada yang dipertingkatkan. Yang perlu ditingkatkan adalah kerjasamanya. Bagaimana membaca kawan umpannya kemana ini. Tapi kalau atlet kita langsung off season, kita pergi ke Malaysia untuk tryout, belum siap. PO tumengnya belum tinggi, anunya belum bagus. Nah itu permasalahannya di situ. Sehingga kalau atlet-atlet daerah itu biasanya ini minimal 5-6 bulan menggunakannya ini. Terus nanti 5-6 bulan itu kompetisi yang kedua. Tapi kalau atlet nasional biasanya 4 bulanan ada kompetisi. Atau kalau sudah atlet untuk SEA Games, Olympic Games atau Asian Games, ya sudah, tinggal dia kan status parameternya udah bagus, sudah dia tinggal ngatur kapan jadwal pertandingan diatur. Nah ini tugas kita nih, para pelatih itu tugasnya satu, menyusun struktur waktu dalam 1 tahun untuk menyiapkan pemrograman. Kira-kira kalau di sini semua cabang olahraga mirip atau beda-beda? Beda-beda. Nah mulai sekarang dituliskan di buku, kira-kira tahun depan ini akan ada pertandingan kapan dan di mana. Itu modal awal itu. Setting kita itu kapan dan di mana gitu. Atau kapan dulu lah. Karena nanti untuk memprogram itu yang penting kapan tandingnya. Apakah kita semua siap untuk 3 kompetisi setahun untuk mencapai peak 3 kali atau cukup 2 kali, atau bahkan ada yang blok siap, misalnya Oktober, November, Desember ada pertandingan, nanti Januari, Februari ada pertandingan, Maret, April ada pertandingan. Silakan kalau memang itu modelnya seperti itu, silakan ditulis dulu. Nanti kita akan jadikan ini masalahnya. Kita akan ngisi periodisasi ini kan berbasis pada itu gitu ya. Nah silakan sudah mulai diisi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kompetisi utamanya itu di mana saja. Major competition-nya itu di mana. Misalnya tahun depan itu ternyata ada Maret, ada Juni, kemudian ada Oktober misalnya. Berarti major kompetisinya ada 3. Misalnya kalau tahun ini Desember itu SEA Games. Kejurnas itu misalnya Agustus, kemudian ada kejuaraan daerah, kejurda misalnya, atau porprov itu misalnya April misalnya, seperti itu ya. Itu berarti kan kita punya beberapa major competition. Tentukan model periodisasinya, apakah kita pakai single, double, block, atau undulating, atau yang sifatnya bisa berubah-ubah. Undulating itu hanya atlet-atlet yang sudah siap, karena isinya gini undulating nih. Dalam 1 minggu itu, hari-hari awal bisa maksimal strength atau strength endurance. Tapi nanti di tengah minggu bisa maksimal strength. Tapi nanti di akhir minggu power misalnya. Nah berarti dia sudah siap semuanya, semua model latihan dia siap. Tinggal kebiasaan dia nanti akan seperti apa. Yang bisa mencapai hari Sabtu Minggu bertanding itu untuk power training misalnya gitu. Tentukan periode kompetisinya, ini sama dengan ini ya. Kemudian tentukan sisa waktunya untuk persiapan umum dan persiapan khusus. Nah caranya yang sedikit advance untuk pelatih-pelatih PON, itu kita itu tiap tahun itu punya waktu kompetisi itu dari bulan apa sampai bulan apa, itu kita tentukan dulu. Kalau misalnya modelnya kompetisi, misalnya seperti volley, ada volley, kemudian basket, kemudian bulu tangkis ada semacam kompetisi, kemudian renang ada beberapa kompetisi, itu dimasukkan dulu dalam kompetisi. Nah sisanya ini untuk apa ini? Misalnya kita mulai bulan Juli sampai bulan Oktober itu kompetisi nih, banyak kompetisi, tiap bulan 2 kali kompetisi, atau sebulan sekali kompetisi. Berarti itu anggap saja itu masuk ke area kompetisi. Nanti sisanya bulan Oktober sekarang ini sampai bulan Juli atau sampai bulan Mei itu persiapan umum dan persiapan khusus gitu, supaya mematangkan persiapannya fisiknya. Tapi kalau pertandingannya dibuat 2 berarti bulan Juli, Mei, Juni, Juli itu pertandingan, kita punya waktu Januari sampai April. Kemudian setelah itu Oktober, November pertandingan, berarti dari Juli kita punya waktu Agustus, September, Oktober. Gitu. Nah itu nanti akan membuat tipe dari program latihan kita itu seperti itu nanti. Jadi basisnya adalah pertandingannya akan di mana dan kapan gitu.
Jadi jangan membuat gambarnya dulu tapi pertandingannya belum ada. Kalau di Indonesia ini kebanyakan pelatih membuat program tapi belum ada pertandingannya. Ya enggak? Nah, kita harusnya merancang pertandingannya dulu. Jadi misalnya kita kebetulan cabang olahraga atletik. Berarti kapan kita akan membuat pertandingan atletik misalnya? Di mana saja? Oh, kejurnasnya biasanya bulan Agustus. Berarti Agustus ini untuk kejurnas. Nanti kejurprofnya kapan? Kemudian nanti tryout-tryoutnya kapan? Nah, itu nanti disusun dulu. Nanti baru membuat makronya. Nah, ini contoh untuk junior. Ini ada misalnya ada kejurnas, ada kejuaraan Asia atau Asia Tenggara, ini ada kejuaraan dunia junior. Nah, misalnya gini ya, jadi 3 kompetisi tapi ngumpul di sini. Ini berarti kita siapkan dulu nih waktu ini, baru kita sisa waktunya ke sini kita hitung. Nah, di sisa waktu itu, oh ternyata ada kompetisi di sini nih. Ada kompetisi apa ini kompetisinya? Nah, kemudian ini persiapan khususnya di sini. Ini berarti kan latihan untuk menghadapi ini. Ini latihan untuk menghadapi ini. Kemudian ada sedikit latihan menghadapi ini. Nah, kemudian persiapan umumnya ini panjang. Di peak yang pertama persiapan umumnya panjang. Nanti peak kedua persiapan umumnya sudah agak sedikit lebih berkurang menuju ini. Kemudian peak kejurnas dan kejuaraan Asia Tenggara ini dekat. Nah, baru nanti kalau lolos bisa ikut kejuaraan dunia junior. Kalau lolos limit kejuaraan dunia misalnya. Nah, ini kita nanti dari sini kita pindah ke kertas ini. Nah, dari perencanaan itu nanti kita pindah ke sini, caranya memasukkannya bagaimana gitu. Itu kalau ini periodisasi model yang pertandingannya ini. Nah, kemudian transisinya di belakang. Berarti ini satu puncak ke sini. Walaupun di sini ada puncak, nanti pertandingan tambahan. Nah, kalau yang kedua yang senior biasanya itu ada SEA Games, Asian Games di sini. Misalnya kalau tahun ini di sini SEA Games-nya Desember. Kemudian ada kejurnas, ada kejuaraan internasional yang lain misalnya gitu. Berarti kita buat peak-nya ini. Di sini ada seri. Misalnya untuk menghadapi SEA Games, Asian Games, punya seri untuk mengumpulkan poin, misalnya bulu tangkis atau tenis atau apa di sini. Kemudian ngikut kejurnas, kalau yang sudah bagus di kejurnas, diikutkan seri-seri pertandingan, baru nanti masuk ke SEA Games, misalnya seperti itu. Nah, ini yang tadi dikatakan, ini mendekati blok kalau ini yang ini nih. Sudah mirip dengan blok. Cuma pusatnya ada di sini. Kejurnas juga untuk meloloskan. Makanya biasanya kejurnas itu fungsinya seleknas misalnya gitu. Nanti dari seleknas yang sudah bisa masuk ke pelatnas ikuti seri-seri. Kemudian baru di sini. Nah, di sini kejuaraan-kejuaraan yang sifatnya lain. Persiapan umum, persiapan khusus. Nah, ini kenapa persiapan umumnya pendek? Karena atlet senior itu sudah persiapan umumnya itu sudah V-automate-nya udah tinggi. Strength-nya sudah bagus. Tapi lihat parameternya benar sudah masuk belum gitu. Nah, itu semua sebetulnya antara kita mau pakai yang mana itu bergantung dari kondisi atlet kita. Kalau atlet kita bagus berarti persiapan umumnya nggak perlu panjang-panjang. Misalnya umur 23 tahun, 24 tahun. Jangan kelamaan persiapan umum, kasihan, bosen dia. Jadi persiapan umumnya sedikit, nanti masuk persiapan khusus, pertandingan. Persiapan khusus lagi, langsung persiapan khusus, pertandingan lagi. Kalau ini sudah banyak persiapan khususnya, berarti atlet ini umumnya sudah bagus. Daerah seperti itu. Nah, sekarang kalau kita di level provinsi, kira-kira ini apa ini? Misalnya ini kejurnas. Atau tahun 2028 ini bakalan PON, ya kan? Ini bakalan PON. Ini ada nggak? Tidak semua cabang punya ini. Kemudian di sini kejurnas biasanya nggak ada, tapi adanya prapon misalnya. Atau ini bukan prapon, tapi semacam uji coba pon gitu ya. Kemudian di sini ada misalnya ada pertandingan untuk Piala Bupati, Piala Gubernur, Piala Panglima misalnya di sini. Nah, ini silakan. Tapi yang penting bahwa kita mempunyai profil bahwa persiapan umumnya udah bagus.
Nah harapannya tahun 2028 para atlet Sumatera Selatan ini persiapan umumnya sudah nggak begitu penting, sudah bagus semua gitu. Tetapi masalahnya nanti proses di 2006, 2007 harus bagus. Harus sudah mencapai parameter. Yang atlet yang udah umur 23 ke atas tuh harus parameternya harus bagus. Kalau belum berarti kesalahan kita itu, karena kita nggak bisa mengarahkan ke sana gitu. Tapi kalau sini sudah bagus, sebetulnya aman, kita itu enak mainnya itu. Ya kan? Jadi atlet-atlet sepak bola seperti Messi, Ronaldo itu kan di sininya udah bagus, dia main ini sudah terus seperti ini, udah nggak ada masalah. Nah, baru transisinya setelah PON misalnya atau SEA Games. Nah ini saya ambilkan dari futsal Indonesia yang sedang berkembang kan sekarang. Futsal Indonesia itu kan prestasinya agak baik gitu ya. Ini mereka punya konsultan dari Spanyol. Itu namanya Marco kalau nggak salah. Dia itu punya sistem pertandingan ada U12, U15, U18, U21. Nah pada bulan-bulan ini dia menggunakan lokal kompetisi masing-masing provinsi. Masing-masing kabupaten provinsi, grup klub itu di sini. Nanti setelah itu dia akan menggunakan Liga AFP Club. Kemudian sini final AFK Selection, jadi Porprov misalnya gitu ya. Kemudian Liga AFP Club, Best Club, nah ini di AFP Club. Kemudian di sini yang 15 ini final AFK Selection, Porprov dan lain-lain dan seterusnya. Jadi ini level paling bawah. Kemudian pada ini misalnya bulan Maret, kemudian ini masuk ke sini bulan Juli, misalnya ini. Nah kemudian masuk ke bulan Agustus, September, Oktober, dia orientasinya ke Liga 2 PFL, Grand National AFP Selection dan Grand National Club, Grand National AFP Selection. Jadi ini semua masing-masing kelompok umur punya nama pertandingannya. Nah ini kalau di cabang masing-masing cabang punya rute seperti ini, punya roadmap seperti ini, nanti memprogramkannya mudah. Nah ini saya programnya di sini. Nah ini bagaimana dia membuat ini bulannya, kemudian ini pertandingannya, kemudian sampai di sini bagaimana ini umur-umurnya. Nah akhirnya dia ketemu pemrograman kompetisinya. Makanya kompetisinya ditentukan dulu. Kemudian Under 16 dan Under 19 training camp AFF Championship Desember. Kemudian preparation camp for Under 16 Under 19. Jadi ini harus ada preparationnya dan seterusnya. Jadi mereka punya catatan-catatan di mana ini kalau mereka langsung PB-nya membuat berbagai macam kelompok umurnya. Saya kira banyak yang gunakan ini seperti volley, seperti renang, seperti tenis. Itu kan ada under semua gitu ya. Kemudian atletik juga ada. Nah, tinggal nanti kalau yang punya pengprof di sini atau pelatih pengprofnya yang membuatkan, nanti pengprofnya tinggal mencarikan pertandingannya kira-kira yang di sini apa, yang di sini apa, yang di sini apa gitu. Memang basisnya adalah orientasi itu dulu pelatih itu. Kalau kita sudah punya orientasi tempat kompetisinya, waktu kompetisinya, baru kita akan buat program. Tapi kalau kita ngeblank, belum tahu kapan kompetisi, ada berapa kompetisi, suruh buat program. Akhirnya bingung juga nerangkannya, ya kan? Parameternya apa? Kapan itu dicapai parameter itu gitu. Tapi jangan-jangan kalau kita semua begitu selesai nggak ada yang buat program karena nggak ada yang tahu kompetisinya kapan, ya kan gitu. Banyak daerah biasanya gitu, nggak tahu kompetisinya kapan gitu. Nah makanya kita harus sepakat untuk memprogramkan kompetisi gitu ya. Tapi nggak tahu kalau di koni-koni daerah itu punya dana untuk penyelenggaraan kompetisi untuk pengprof atau tidak itu Pak. Kalau punya ya misalnya apakah kalau di atletik itu yang daftar pertandingan bayar gitu caranya. Satu nomor misalnya 25.000 atau 50.000. Berarti kalau satu atlet ikut 3 nomor berarti 150.000. Itu road running itu bayarnya 6 bulan sebelumnya aja sudah pada bayar. Dan bayarnya 750.000, 1 juta. Ya karena komunitas kan. Jadi
Tapi yang atlet-atlet pun akhirnya ikut-ikutan gitu, jadi daftar melalui online gitu. Nah kita tinggal kita industrikan. Jadi kalau teman-teman di sini ini pelatih provinsi, bagaimana menyusun provinsi kita ini termasuk yang menggerakkan industri melalui kompetisi-kompetisi itu. Tapi memang beda sport, beda strategi. Kalau taekwondo, banyak nggak kompetisinya? Ada nggak coach taekwondo di sini? Ada taekwondo? Taekwondo kan ada apa namanya? Kompetisinya kan punya festival-festival itu kan ya. Jadi semua yang ikut dapat medali, dapat sertifikat gitu kan. Kalau judo gimana coach? Judo kompetisinya banyak nggak di ini? Alhamdulillah banyak. Banyak ya? Disusun memang dibuat kompetisi. Kita ada kalender tahunan. Untuk nasional tuh kalau di kalender tahunan PB, untuk di daerah kita tahun dari Pemprov. Oh gitu ya, Pemprov yang menyusun juga ya. Nah kira-kira seperti itu. Nah oleh karena itu kalau kita sudah tahu kan kita tahu titik-titik kompetisinya di mana. Nah ini kalau di internasional itu biasanya ada dua kubu. Satu kubu utara, jadi belahan bumi bagian utara. Belahan bumi bagian utara itu kan musim panasnya sampai bulan Agustus September. Sehingga dia kalau Agustus itu biasanya kejuaraan dunianya di Agustus. Tapi kalau selatan seperti Australia itu April. Jadi kalau Olimpiade di Australia itu kemungkinan Maret April. Tapi kalau Olimpiadenya atau kejuaraan dunianya di utara itu kalau nggak Juli Agustus biasanya gitu. Nah kalau di Asia Tenggara semua panas, jadi boleh aja Desember, boleh aja ini gitu ya. Sehingga di Thailand besok Desember. Padahal Desember kalau di belahan bumi utara dingin banget gitu. Jadi ini namanya Northern Hemisphere dan Southern Hemisphere. Ini selatan, ini utara. Nah ini persiapannya umum khusus kompetisi transisi. Makanya caranya mencari ini, kita harus menemukan dulu kompetisinya berapa lama. Nanti baru kita bagi ininya. Nah kalau periodenya double, ini makro yang pertama, ini tuntunannya ini. Makro pertama, biasanya di pertandingannya Januari Februari itu ada pertandingan di makro pertama. Ini biasanya pertandingan musim dingin ini, masih dingin ini kalau di utara. Kalau di selatan ini sudah mulai musim panas di sini. Tapi nanti terus nanti tapi pertandingannya akan puncaknya di sini. Kalau yang utara Juli Agustus, kalau yang selatan Maret April gitu. Nah ini general preparation-nya pertama, specific preparation pertama, pra kompetisi, kompetisi. Ini juga gitu. Persiapan umum pertama, kedua, persiapan khusus kedua, pra kompetisi kedua dan kompetisi kedua. Nah, ini nanti dari kalender tadi ini, dari kalender ini kita buat menjadi ini. Nah, ini model rancangan ini. Nanti dari rancangan ini kita masukkan ke dalam belangko periodisasi. Nah, di sini contohnya pembagian minggu dalam program latihan tahunan yang klasik ya ini ya, yang linier. Itu kalau monocycle 52 minggu, persiapannya 28 minggu atau lebih, kompetisinya 12 sampai 22 minggu, transisinya 4 minggu. Tapi ini agak membosankan. Kalau bicycle atau double periodization 26 minggu itu satu makronya, kemudian persiapannya 12 sampai 16 minggu, kompetisinya 6 sampai 12 minggu, transisinya 1 sampai 4 minggu. Kalau tricycle, kalau 20 sampai 24 minggu ini winter, kalau winter, kemudian ini spring, ini summer. Jadi masing-masing kalau orang 4 musim itu punya pertandingan di masing-masing musim. Kalau kita semua musim panas terus, walaupun hujan tapi ya panas. Kemudian persiapannya kalau winter 12-20 minggu, kompetisinya 4-6 minggu, ini yang winter ini. Kalau summernya, spring atau summer 10-12 minggu, 8-12 minggu, dan seterusnya. Nah kalau summer penuh 24 minggu ini sudah bagus persiapannya, karena dia fisiknya masih bagus. Kemudian kompetisinya 2 minggu, dan akhirnya jumlahnya semua, kalau di jumlah-jumlah ini nanti akan ketemunya masing-masing dari breakdown 52 minggu ini.
Nah, jadi kira-kira ini. Nah, kalau multiple peak itu latihannya itu 1 makro 11 sampai 16 minggu. Kira-kira mampu nggak atlet kita? 2,5 bulan pertandingan, 2,5 bulan pertandingan. Atau kalau 11 kan berarti 2,5 sampai 3. Ini 4 minggu. 4 bulan. Ini 3 bulan atau 2 bulan. Persiapannya ini kompetisinya. Nah, setelah multiple peak ini ada lagi namanya undulating periodization. Bisa seminggu sekali pertandingan, bisa 10 hari pertandingan, bisa 15 hari ada pertandingan gitu. Tapi itu memang biasanya untuk atlet yang sudah sangat berpengalaman. Nah, sekarang kelebihan dan kekurangannya periodisasi tunggal apa? Kelebihannya memiliki waktu yang signifikan untuk mengembangkan fondasi kapasitas prestasi. Jadi fisiknya, tekniknya bisa diperbaiki di situ. Karena pertandingannya nanti hanya sekali. Waktunya yang cukup untuk latihan dan istirahat. Jadi atlet itu sehat. Ini cocok untuk anak-anak muda, ya kan? Untuk atlet-atlet yang masih pemula. Kekurangannya kemungkinan membosankan karena kurangnya variasi, agak lama waktunya. Berpotensi kurang kompetisi. Kalau di Indonesia mungkin ini tidak hanya anak muda ini, anak orang senior pun mungkin mengalami periodisasi tunggal ini. Karena cari pertandingannya susah. Kecuali mungkin 5 tahun terakhir ini sudah mulai banyak pertandingan. Nah, kalau ganda itu kelebihannya bisa menyiapkan peningkatan prestasi dan menyiapkan fondasi yang baik, tapi dia langsung bisa menerapkan dalam pertandingan. 2 kesempatan mencapai puncak dalam setahun, nanti ini lebih banyak. Lebih tinggi peluang latihan khusus dan lebih memungkinkan latihan secara intensif. Ya latihannya harus intensif karena sebentar nanti ada pertandingan. Kekurangannya lebih sedikit waktu untuk menyiapkan fondasi dasar dan kapasitas prestasi. Kalau tergesa-gesa masuk ke sini, tapi parameternya masih jelek, nah nanti meningkatkannya agak kesulitan. Apalagi kalau multiple periodisasi. Biasanya ada tekanan waktu, karena ada libur-libur, ada apa gitu. Sedikit waktu untuk istirahat recovery, sehingga ini tekanannya lebih besar daripada untuk yang periodisasi tunggal. Nah, kalau ini block periodization, ini di sini ada blok 1 accumulation, ini latihan kayak umum itu. Kemudian di sini blok 2 transmulation, kemudian blok ini pertandingan, ini realization. Jadi bagaimana dari minggu 1 sampai minggu 9 ini 9 minggu ada pertandingan di sini. Kemudian blok 4, 5, 6, blok ke-6-nya juga pertandingan ini. Ada ini accumulation, kemudian transmulation dan realization. Tapi sebetulnya mereka itu masih di general preparation, masih di persiapan umum. Nah, nanti kalau sudah masuk banyak spesifiknya, generalnya yang dikurangi, merahnya ini dikurangi waktunya, tapi hijaunya agak bertambah. Nah, nanti pertandingannya tetap. Nah, ini di persiapan khusus, tapi blok 1, blok 2, blok 3, blok 4-nya di sini. Kemudian kalau prakompetisi umumnya tinggal sedikit, khususnya banyak pertandingannya. Nah, kalau sudah di main competition blok ini umumnya sudah hampir hilang, hijaunya langsung persiapan menuju kompetisi yang cukup panjang, demikian juga yang di sini. Nah, monggo silakan. Ini tadi pertanyaan menariknya kan, siap nggak atlet kita gitu. Nah, kalau memang siap silakan, tapi parameternya harus masuk. Kalau ternyata parameter masuk tapi latihannya tergesa-gesa, akibatnya apa? Bisa juga cedera gitu, ya kan? Terus gizinya kurang, nah bisa lagi sakit. Nah, itu kira-kira. Ini yang perlu kita. Jadi ini macam-macamnya yang pilihan, makanya saya tidak akan mengajarkan terlalu basic, tapi ini hanya menyajikan berbagai pilihan. Ya, Coach. Silakan, Coach. Ya. Ya. Oke. Begini, kira-kira makan terkontrol nggak? Makan, istirahat, situasi rumah.
Oh, iya, iya. Permasalahannya di situ sebetulnya ya. 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 Gitu ya. Ya, oke. Oh, balap sepeda ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Nah itu, ya. Ya. Ya akibatnya banyak yang di usia 20 ke atas yang harusnya sedang naik malah justru cedera, itu banyak yang terjadi gitu. Tetapi atlet itu memang tidak menunjukkan masalah di saat latihan-latihan ngegasnya itu nggak ada masalah. Karena memang mungkin pelatnas ya kan, mungkin puslada di mana makan disiapkan, apa-apa disiapkan, tapi begitu pulang pola makan berubah, tapi kadang-kadang dipanggil untuk bertanding. Nah ini yang jadi masalah di situ. Jadi sebenarnya konsistensi aja, kita permasalahannya pada konsistensi. Jadi kalau kita konsisten terus, artinya atlet itu dari setiap, ya kalau di negara tentu kan jadi anak negara istilahnya gitu ya, programnya jangka panjang gitu ya. Nah itu bisa terjadi dua. Satu, dia akan mencapai puncak performanya pada usia muda dan selanjutnya dia agak datar dan bisa mempertahankan. Tapi yang satu lagi tadi, dia di sini tinggi, tapi pada umur selanjutnya dia cedera. Tapi ada juga yang kita hati-hati, tapi kesananya dia akan terus menerus. Tinggal itu pilihannya sebetulnya. Tapi mungkin seperti olahraga-olahraga tertentu seperti tenis, kemudian seperti bulu tangkis, seperti balap sepeda pun memang dimungkinkan bisa. Karena balap sepeda itu olahraga volume, iya kan? Itu dia nomornya nomor trek atau road race ya. Kalau road race memang olahraga volume. Cuma kan kapasitas yang harus diperiksa nantinya adalah kapasitas ototnya. Itu seperti apa kondisinya. Karena kan irritation itu kalau dari luar nggak begitu kelihatan. Tapi nanti kalau masuk lab kan kelihatan bahwa ini sudah terlalu banyak iritasi ototnya gitu. Nah kalau sudah termasuk banyak iritasi ototnya, kemudian komposisi tubuhnya jadi jelek, nah itu yang harus hati-hati. Makanya memang harus diperiksakan ke lab secara periodik. Misalnya aim body-nya seperti apa, kemudian komposisi tubuh ketika alat tes force kalau di sepeda itu force apa gitu ya, yang di sepeda statik itu, tapi semua tercatat di situ kan datanya. Nah itu memang harus dikontrol. Nah, sehingga watt mengayuhnya dengan volume dia melatih itu berapa. Nah itu nanti akan ketemu sistemnya di situ. Nah kalau kita dadakan dinaikkan gini, ya kayak tadi kita punya waktu pendek tapi harus mencapai performa tinggi. Akhirnya waktunya tidak start di 70%, tapi tidak 60%, tapi 75%, tapi sudah agak kesulitan. Iya. Iya. Lah itu. Iya. Nanti di sini ada informasi, kalau kita mau latihan yang intensitas atau volume tinggi, jangan dibuat lelah sebelumnya, gitu aja. Nanti ada peringatan di situ. Makanya kalau kita mengikuti irama-irama peringatan-peringatan yang ada di teori, memang gunanya adalah dikonfirmasi dengan prakteknya gitu. Tapi kan pembuat teori ini belum tentu sudah menangani seperti coach gitu kan, sehingga dia hanya secara teori laboratoriumnya seperti ini, tapi nanti pelaksanaan lapangannya seperti apa gitu. Nah makanya saya juga tidak berani ngeklaim, tapi umumnya kalau atlet masih umur 18 itu belum pakai yang multiple, dia masih pakai double atau single. Double kalau balap sepeda mungkin double sama triple mungkin nggak apa-apa. Nah, tapi kalau kita mungkin mau pakai yang multiple, berarti dibagi dua makro, ini sedikit, yang sini agak banyak nggak apa-apa. Tapi dengan catatan dia tidak ada keraguan di dalam kondisi fisiknya. Kondisi fisik di sini artinya kondisi otot, iritasi ototnya, kemudian pembebanan ototnya itu tidak terjadi perubahan struktur. Gitu. Karena kadang-kadang kalau tidak diperiksa secara laboratorium, kita nggak tahu bahwa sebetulnya atlet itu memaksakan diri gitu. Apalagi gizinya kurang bagus misalnya seperti itu. Nah ini memang kalau
blok itu bisa menggunakan meso training 4-6 minggu, komponen biomotor bisa saling terintegrasi, kemungkinan mendapatkan peak performance dalam waktu singkat, kemungkinan peak performance diraih berkali-kali, latihan umum ke khusus bisa lebih cenderung umum khusus ini bercampur. Latihan masih fokus pada masing-masing integritasnya, powernya ditingkatkan, endurance-nya ditingkatkan, semua ditingkatkan. Latihan sudah nomor khusus biasanya di situ. Ini nanti kan ini dibagi ya, nanti kita bisa bacalah. Waktu latihan singkat, waktu adaptasi singkat, ini apakah atlet muda mampu melakukan ini atau tidak, itu masalahnya. Jadi waktu latihan singkat, waktu adaptasi singkat, ambang kelelahan tinggi, tiap blok memerlukan adaptasi berbeda, pergantian fokus latihan yang cepat, resiko cedera, kelelahan, disiplin recovery-nya bagus enggak? Kalau atlet semi pro itu kan istirahat ya istirahat, nggak boleh diganggu gitu. Kalau di sini banyak tempat ngopi kan hati-hati ya kan. Aduh kan, saya kemarin keluar sebentar lewat mana itu ada sekarang warung kopinya banyak banget gitu. Nah, itu kan untuk anak-anak muda ini sangat memancing untuk sedikit begadang gitu. Suplemennya, metode regenerasinya, jadi memang masing-masing punya itu. Nah itu tugas pelatih pertama. Nah sekarang kita akan break tapi ada tugas. Nah nanti kita menetapkan jumlah minggu pada tiap fasenya, kemudian membagi dalam siklus meso, menetapkan tujuan tiap siklus, dan nanti tujuan dan durasi pada periode dan fase ditentukan oleh tahap perkembangan atlet. Ini atletnya sudah seperti apa. Pada tahap spesialisasi dan prestasi, tujuan latihan lebih berorientasi pada kecabangan dan ditentukan oleh kebutuhan kecabangan dalam kompetisi. Ini nanti ini informasi-informasi yang banyak, nanti bisa dibuka-buka dulu sebelum kita mulai nanti setelah sholat asar kita mulai merancang-rancang kompetisinya di mana, penetapannya di mana, kemudian membagi minggunya seperti apa. Kita akan putuskan membuat periodisasi ganda atau tunggal atau triple atau multiple, silakan. Jadi yang penting nanti di sini para coaches itu meng-create modelnya sendiri-sendiri. Boleh sama sampingnya tapi boleh beda. Dan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang penting ketika diterangkan bisa nerangkan gitu. Dan menjamin bahwa atlet ini nanti sehat ketika melaksanakan program ini. Ya, kira-kira itu. Nah, kalau atlet muda ini generalnya yang banyak. Ini yang anak-anak pubertas itu generalnya masih banyak. Tapi nanti semakin ke arah spesialisasi, spesifiknya yang banyak. Kemudian prestasi sudah persiapan umumnya sudah hampir nggak ada. Tapi langsung masuk ke spesifik. Kira-kira seperti itu. Nah, ini nanti kita akan bicara isinya. Yang pertama ini tugas ini adalah untuk menetapkan waktunya dulu. Waktunya persiapan umum, persiapan khusus, prakompetisi, kompetisi, transisi. Ada berapa makro? Silakan sekarang tadi yang penentuan kompetisi dan makro nanti dibuat dulu. Jadi di sini nanti ada minggunya, itu ada berapa minggu nih? 45 minggu mau dibuat menjadi berapa makro. Terus mon itu bulan ya. Bulan di atas itu misalnya bulan Oktober itu ada berapa minggu? Hari minggunya ada berapa? Misalnya bulan Oktober itu hari minggunya ada 4. Berarti nanti sampai minggu keempat itu digaris tulis Oktober. Tapi kalau hari minggunya ada 5 Oktober. Dan seterusnya sampai sana, akhirnya kita punya kita ini sampai bulan apa? Silakan. Jadi nanti Oktober itu hari minggunya ada berapa, Coach? Tanggal berapa aja? Tanggal 5, 12, 19, 26. Nah, berarti 4. Jadi nanti yang di atas sendiri ini di minggu keempat digaris ditulisi Oktober. November berarti berapa itu? November 5. Nah, berarti 4 terus 5, 6, 7, 8, 9 digaris November gitu ya. Nah, nanti belangko ini sampai bulan apa gitu. Diteruskan, nanti habis itu ditentukan kapan kompetisinya yang dirancang kira-kira. Kira-kira itu untuk, jadi pertanyaannya tidak ada waktu tersendiri tapi langsung kita diskusi. Jadi modelnya saya memang supaya moderatornya lebih ringan. Saya kira itu untuk sesi yang pertama ini.
Tapi kalau masih ada 5 menit, kalau mau ada pertanyaan silakan. Dengan tugas ini sudah bisa kira-kira sudah bisa mengeksekusi dengan materi-materi yang tadi. Ya, atau mulainya bulan 12 gitu aja. Jadi 11 ini pertandingan. Jadi langsung mulai masuk ke bulan 12 gitu. Ya, misalnya seperti itu. Atau setelah persiapan pertandingan bulan 11 berarti masuk persiapan transisi, terus masuk persiapan umum lagi. Gitu. Silakan, tapi kurang ya kan. Kalau untuk atlet usia yang sudah di atas 20 rasanya gitu bisa ya. Baik, saya kira itu untuk sesi pertama. Kita kembalikan kepada moderator. Dipersilakan. Siap, terima kasih Prof. Ya baik teman-teman, kita sudahi sesi pertama ini. Silakan nanti untuk istirahat sholat, kopi break, nanti 30 menit. Jadi pukul 15.30 kita sudah kembali ke ruangan. Ya silakan. Terima kasih. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya